Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Heni dengan NIM 2017-020407 dari kampus STKIP PGRI Situbondo pastinya. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume jurnal saya tentang optimalisasi produksi roti dengan menggunakan metode brand and bond. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, apakah kalian tahu apa itu roti? Pasti tahu kan? Roti itu sebuah produk pangan olahan yang merupakan hasil proses pemanggangan adonan yang telah difermentasi. Bahan utamanya itu terdiri dari tepung terigu, gula, margarin, ragi, pelembut, susu bubuk, dan garam. Sedang bahan tambahan lainnya terdiri dari Morifan dan Instant Plus. Di sini saya akan menjelaskan 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini latar belakang penelitian. Yang pertama yaitu pertumbuhan UKM dalam negeri yang didominasi oleh industri makanan, salah satunya produksi roti, yang menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap produk ini terus bertambah. Yang kedua yaitu usaha roti yang dapat terus berkembang dan menjadi salah satu pasar potensial untuk mencapai keuntungan optimum. Di sini penelitiannya dilakukan di pabrik roti Syariah Bakery, di mana berdiri pada bulan Mei tahun 2006. Yang memproduksi 6 jenis rasa roti dan memiliki 11 orang karyawan. Menggunakan program linear yang merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Rumusan masalah: bagaimana menentukan kombinasi produk yang optimal sehingga mendapatkan hasil yang maksimal per hari dengan menggunakan metode brand and bond. Tujuan penelitian: untuk memperoleh kombinasi produk yang optimal sehingga mendapatkan hasil produksi yang maksimal per hari dengan menggunakan metode brand and bond. Manfaat penelitian di sini ada 4. Yang pertama yaitu masukan bagi perusahaan mengenai suatu model untuk memaksimumkan pendapatan dengan biaya yang minimum. Yang kedua yaitu menambah pengetahuan bagi para manajer dalam menentukan keuntungan. Yang ketiga yaitu dapat menambah pengetahuan dan pengalaman, terutama dalam mengaplikasikan teori program linear, khususnya metode brand and bond. Dan yang terakhir yaitu sebagai penerapan ilmu yang didapat oleh peneliti selama perkuliahan. Asumsi penelitian yaitu ketersediaan bahan pembuatan masing-masing jenis roti yang dibuat dan harga bahan pembuatan roti tidak berfluktuasi. Batasan masalah di sini ada 3, yaitu yang pertama dipilih 6 jenis rasa roti pada perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pengadaan bahan baku yang dianggap selalu tersedia. Dan yang terakhir yaitu distribusi roti ke toko-toko diabaikan dulu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Ada 2 yang akan dijelaskan, yang pertama yaitu prosedur dan yang kedua metode. Prosedur penelitian di sini ada 8. Yang pertama yaitu melakukan studi literatur, yang kedua yaitu menganalisa masalah, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat memformulasikan data ke dalam program linear, yang kelima menerapkan metode brand and bond dalam setiap kasus masalah, yang keenam melakukan analisis sensitivitas dari hasil metode brand and bond, yang ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir selesai. Metode penelitian di sini menggunakan 3, yaitu yang pertama program linear, yang kedua metode simplex, dan yang ketiga brand and bond. Program linear itu sendiri merupakan suatu model matematika untuk mendapatkan alternatif penggunaan terbaik atas sumber-sumber yang tersedia.
Metode simplex merupakan suatu proses di mana suatu prosedur sistematis diulang-ulang atau iterasi sampai hasil yang diinginkan tercapai. Dan yang terakhir yaitu Brand and Bond merupakan suatu metode untuk memudahkan dalam mendapatkan solusi optimal sesuai dengan persyaratan. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan data, di mana data yang dikumpulkan yaitu tentang persediaan bahan baku roti yang dapat menghasilkan kurang lebih 3.000 buah roti yang habis diolah dalam waktu sehari saja. Berbagai jenis ya. Yang kedua yaitu perumusan data ke dalam model matematika. Di sini ada 4. Yang pertama variabel keputusan. Ada 6 variabel. Variabel pertama yaitu X1 roti coklat, X2 roti coklat kacang, X3 roti keju, X4 roti coklat keju, X5 roti mocha, dan yang terakhir mesis. Yang kedua di sini menambahkan variabel slack. Di sini dimaksimumkan dulu. Terus dengan batasan-batasan, ada 12 batasan ya. Ini yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, 11, 12. Yang ketiga, di sini penyelesaian model matematika menggunakan metode simplex. Ini hasilnya. Ini alasan mengapa menggunakan metode simplex ya, untuk menghasilkan nilai bulat optimal. Karena di setiap pabrik itu tidak dapat memproduksi roti dengan aneka isi dalam bentuk pecahan. Jadinya menggunakan metode Brand and Bond ini. Nah, di sini penyelesaian solusi integer menggunakan metode Brand and Bond. Yang pertama itu menentukan batas atas awal dan batas bawah akhir. Yang kedua, percabangan. Pembahasan. Optimalisasi dilakukan untuk mendapatkan hasil produksi dan penjualan yang optimal dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia, berdasarkan hasil penyelesaian dengan menggunakan metode Brand and Bond. Sehingga diperoleh percabangan yang optimal dengan penambahan kendala, yakni yang X6 itu lebih dari 80. Ini hasil-hasilnya. Lah di sini pas dibulatkan itu menjadi hasil penjualannya itu 5.880.000. Jadi hasil penjualan optimal yang diperoleh pabrik setiap hari itu 5.880.000. Yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana di sini kesimpulannya yaitu bahwa roti yang diproduksi dalam sehari sebanyak 2.940 buah dengan kombinasi roti isi coklat sebanyak 1.571 buah, roti isi keju sebanyak 1.230 buah, roti mocha sebanyak 59 buah, dan mesis sebanyak 80 buah. Serta hasil penjualan optimal dalam sehari adalah sebesar 5.880.000. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.